Ternyata menurut Syekh bin Baz, jika seorang telah mencapai keimanan yang tinggi, kemudian dia perlu untuk minta diruqyah dan tidak ada obat kecuali ruqyah ini, maka tidak mengapa dia minta untuk diruqyah dan tidak mengeluarkan dia dari 70.000 golongan. Ya, saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Walakinnal istirqa'a la yamna'u kaunahu minas sab'in. Seorang minta untuk diruqyah tidak menghalangi dia termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Wal istirqa' talabur ruqyah, dan istirqa' adalah minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's. Jika ternyata ada kebutuhan perlu untuk ruqyah, sudah tidak ada obat yang lebih manjur kecuali ruqyah, maka tidak mengapa, kata Syekh bin Baz. Beliau sebutkan dalil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Wahai Aisyah, mintalah untuk cari orang meruqyahmu. Wa amara umma auladi Ja'far an tastarqi li auladiha. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyuruh Asma binti Umais untuk mencari orang minta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya. Fala haraja fi dzalik, dan tidak mengapa. Ya, kenapa Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa? Minta diruqyah. Saya bacakan dalil-dalilnya. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallam an yustarqa minal ain." Rasulullah sallam memerintahkan aku untuk minta diruqyah karena ain. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, "Kana Rasulullah sallam ya'muruni an astarqiya minal ain." Rasulullah sallam menyuruhku untuk aku minta ruqyah kepada orang lain. Rasulullah sallam menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah kepada orang lain. Dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain juga dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun. Rasulullah sallallahu melihat ada seorang budak wanita remaja yang di wajahnya ada warna kuning-kuning. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Istarqu laha," mintalah ruqyah. Mintalah, carilah orang untuk meruqyah budak wanita ini. Fa inna biha nadrah, karena dia kena ain. Karena dia kena ain. Tadi ini hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Qalat Asma bintu Umais berkata, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain." Wahai Rasulullah, Bani Ja'far, anak-anaknya Ja'far, anak-anak suamiku kena ain. Rasulullah SAW melihat mereka dalam kondisi badannya kurus. Ya, fa astarqi lahum, boleh enggak aku minta ruqyah untuk mereka? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, boleh." Kata Rasulullah SAW, boleh. Oleh karenanya sebagian ulama mentakwil hadis-hadis seperti ini, bagaimana mengkompromikan dengan hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antara ciri-ciri mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan boleh kalau memang benar-benar ya hajatnya kuat. Seorang benar-benar sementara dia sudah mencapai derajat tauhid yang tinggi, ternyata dia penyakitnya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka tidak mengapa. Syekh Utsaimin juga berpendapat bahwasanya ya tidak mengapa kalau ruqyah tersebut benar-benar ya menyembuhkan. Benar-benar menyembuhkan dan sudah tidak ada pengobatan lain, maka tidak mengapa untuk minta diruqyah. Wallahu a'lam bishawab, ya ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Seorang berusaha untuk tidak minta diruqyah kecuali kondisinya sudah sangat genting, tidak ada obat lagi yang lain kecuali ruqyah, maka tidak mengapa dia minta untuk diruqyah. Baik, kita lanjutkan. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun, dan mereka adalah orang yang tidak pernah minta disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Tidak pernah minta disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Minta pengobatan dengan besi yang dipanaskan juga hukumnya makruh dan mengurangi tawakal. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena orang-orang Arab dahulu memandang kalau sudah disembuhkan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan pasti sembuh. Maka ada istilah pepatah mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah apa? Al-kai. Sehingga mereka karena yakin kai ini begitu hebat, terkadang belum pakai obat yang lain mereka sudah pakai kai. Dan ini dibenci oleh Nabi SAW. Pertama, ada ketergantungan, seakan-akan kalau sudah kai pasti sembuh. Dikhawatirkan ada lupa bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan kalau sudah pakai kai pasti apa? Sembuh. Ini ada bentuk lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, meskipun demikian, para ulama mengatakan tidak boleh mengkiaskan pengobatan yang lain dengan kai. Jangan kita pahami kalau begitu Ustaz tidak boleh kita berobat. Enggak, boleh berobat. Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardhakum," berobatlah. Mengobatilah orang yang sakit di antara kalian. Tadawu ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Jadi kita disuruh untuk berobat.
Tidak bisa mengkiaskan obat dengan kai. Khusus yang tidak diperbolehkan adalah kai. Karena kai bentuk pengobatan, di situ ada penyiksaan dengan api yang besi yang dipanaskan dengan api. Rasulullah SAW benci karena tergabungkan dua. Pertama, ada penyiksaan dengan besi yang dipanaskan. Yang kedua, karena ada ketergantungan kepada kai tersebut seakan-akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, kita lanjutkan habis itu insyaallah taala. Salat dulu kan? Oh ya, salat dulu kalau gitu, kita salat dulu. Habis salat kita lanjutkan lagi ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan pengajian kita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayur. Tatayur ini insyaallah ada pembahasannya secara tersendiri dalam bab-bab berikutnya, tetapi secara ringkas saya ingin jelaskan tatayur yaitu mengkaitkan nasib sial, nasib buruk dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, ya, atau dengan angka tertentu dengan hari tertentu, ya. Dalam Islam, ya, tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, ya, tidak ada waktu sial. Yang bikin sial cuma maksiat. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Kalau orang bikin maksiat, tunggu kesialan akan menimpanya. Karena Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat maksiat yang kalian lakukan, ya. Adapun hari sial tidak ada dalam Islam, tidak namanya hari sial, ya. Contohnya sederhana seperti orang mengkaitkan nasib sial dengan angka 13. Ini diimport dari orang-orang barat. Orang-orang barat meyakini angka 13 adalah angka sial. Sehingga mereka tatkala membangun bangunan tidak ada lantai 13. Kalau antum naik pesawat juga tidak ada kursi nomor berapa? 13. Saya kemarin baru naik pesawat, ya. Duduk di emergency nomor 12 langsung 14. Nomor 13 tidak ada, ya. Seakan-akan angka 13 itu angka sial. Ini tidak benar. Dari mana? Apa bedanya 13 sama 12? Cuma kurangi 1 jadi 12. Apa bedanya? 13, 12, 11, 12. Apa bedanya? 11, 12 bedanya. Antara 13 dengan 12 bedanya apa? 11, 12. Tidak ada bedanya. Kenapa bisa mengatakan angka 13 angka sial? Ya akhi, bagaimana kalau ente ternyata anak nomor 13? Kasihan. Istri saya 13 bersaudara, satunya meninggal, tinggal 12. Adiknya yang terakhir nomor 13, ini anak sial kalau begitu. Alhamdulillah, ya, hafal Quran, ya, hafal 30 juz, jadi imam di Pekanbaru, ya. Masih kita bilang dia apa? Anak sial, ya. Anak sial tapi hafal Quran, kan repot, ya. Oleh karenanya ini contoh sederhana, banyak contoh-contoh yang lain, tapi insyaallah kita tunda pada pembahasan khusus insyaallah tatkala masalah tatayur. Jadi tatayur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, angka tertentu, bulan tertentu, dan ini banyak tersebar di tanah Jawa, ya. Mau nikah saja setengah mati, ya. Mau nikah, kamu lahir bulan apa? Bulan ini, Jumat Pahing, satunya apa? Jumat Kliwon. Oh, nikahnya harus dihitung-hitung dulu, pakai rumus Porkas atau apa, hitung. Tidak bisa sekarang, harus 6 bulan lagi. Ini namanya bikin sial hitung-hitung seperti ini. Akhirnya apa? Pernikahan jadi apa? Tertunda. Gara-gara sialan dalam apa? Hitung-hitung. Coba kalau nggak pakai hitung-hitung, langsung nikah. Gara-gara hitung-hitungnya keliru, akhirnya ditunda 6 bulan dan yang lainnya. Jadi ini hal-hal yang merepotkan diri sendiri. Hal-hal yang merepotkan diri sendiri ini banyak. Dan ini ternyata ini merupakan kesyirikan. Ternyata merupakan apa? Kesyirikan, tapi dia syirik kecil. Kemudian kata Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah kunci kenapa mereka mencapai derajat yang sangat tinggi. Karena tawakal mereka sangat tinggi. Ini kita kenapa belajar kitab tauhid? Saya sering sampaikan kitab tauhid ini bukan cuma untuk orang awam. Bagi kita yang sudah belajar, sudah ngaji pun harus belajar. Dalam rangka untuk meningkatkan tawakal kita kepada Allah. Dan Allah terkadang beri kita ujian-ujian untuk melatih tawakal kita. Tawakal dalam mencari nafkah, tawakal dalam berdakwah, tawakal dalam segala hal. Ya, kita bertawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berjalan apa? Bukan sekedar ilmu, tapi perlu praktek.
Ya, dan itu akan berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kunci utama mereka mencapai derajat yang tertinggi karena mereka memiliki tawakal yang sangat tinggi. Sampai-sampai tidak meminta untuk diruqyah, sampai-sampai tidak mau untuk disembuhkan, minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak bertatayur. Kemudian kata sang perawi, faqama Ukasyah ibnu Mihsan, berdirilah Ukasyah bin Mihsan, sahabat namanya Ukasyah. Kemudian dia berkata, "Udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, "Anta minhum." Masya Allah. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Ya Rasulullah. Cuma sudah tidak ada Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya kita bisa memastikan bahwasanya Ukasyah bin Mihsan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena Rasulullah SAW berkata, "Anta minhum." Kau termasuk dari 70.000 orang tersebut. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada seorang laki-laki lagi yang berdiri. Sama, "Udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Dan ini jawaban cerdas dari Nabi SAW dalam menunjukkan akhlak Nabi yang sangat mulia. Ya, Nabi mengatakan kamu sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Dengan jawaban ini laki-laki tadi tidak tersinggung. Coba kalau Nabi bilang, "Oh kamu tidak," wah gimana kira-kira? Gimana kira-kira kalau Nabi bilang, "Oh kamu tidak"? Satunya saya, kamu juga tidak. Gimana perasaan? Langsung stres, langsung futur dan macam-macamnya. Tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menutup pintu. Ya. Nanti khawatir, bisa jadi lelaki ini termasuk, bisa jadi termasuk. Khawatir nanti ada yang tidak termasuk, angkat tangan, ya Rasulullah saya gimana? Coba bayangkan 5 orang, ya kamu juga, kamu tidak. Gimana kira-kira? Ya pasti sedih. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah suatu hari mengadakan pengajian. Dan biasa ada qori'nya, ada tukang bacanya. Setelah baca dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Qori ini baca salah-salah. Orang yang dengar ini salah nahunya. Fathah didhamakan, dhamma difathahkan. Dan itu merubah arti. Kalau dia orang Arab tapi salah baca. Kemudian Syekh jelaskan. Orang yang dengar sudah gelisah. Kemudian baca lagi kedua kali. Salah-salah lagi. Baca ketiga kali, salah-salah lagi. Tidak mungkin kajian salah-salah terus. Hari ini saya bilang, sebentar, gantian yang lain. Gantian. Wah, nggak enak sama orang ini, disuruh ganti. Ya. Akhirnya yang satu ganti. Baca kedua kali, Syekh bilang, ganti lagi yang ketiga. Sehingga tidak membuat malu orang yang apa? Yang pertama. Ya kalau kesan cuma seganti sekali seakan-akan, tapi Syekh yang orang kedua, orang ketiga, orang keempat ternyata seakan-akan bacanya digilir. Padahal masalahnya orang yang pertama apa? Salah-salah baca. Dalam rangka menjaga perasaan apa? Orang lain. Ya. Oleh karena Nabi SAW selain cerdas, beliau juga berakhlak mulia, maka beliau menjawab dengan jawaban yang indah, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah kedahuluan siapa? Si Ukasyah. Dengan demikian orang tadi tidak tersinggung. Ada khilaf di kalangan para ulama, siapa orang ini yang kata Nabi kamu sudah kedahuluan Ukasyah? Ada yang mengatakan dia orang munafik. Ini pendapat sebagian ulama. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain, kalau dia munafik ngapain dia minta doa kepada Nabi? Dia bukanlah orang munafik, cuma Rasulullah SAW menutup pintu itu, pintu orang minta-minta, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti antum bisa baca sendiri faedah-faedah dari kandungan bab ini di halaman 14, 15 dan 16. Saya rasa kita cukupkan kajian kita sampai sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah bab keempat, takut terhadap kesyirikan.